Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Nopal Satriawan, Lutfi Nurapia, dan Gina Zalpajakia. Di sini kami akan membahas tentang asuhan keperawatan pada bayi atau anak dengan gangguan gizi obesitas. Pengertian obesitas. Obesitas atau kegemukan didefinisikan sebagai kelebihan akumulasi lemak tubuh sedikitnya 20% dari berat rata-rata untuk usia, jenis kelamin, dan tinggi badan. Prognosis umum untuk peningkatan dan mempertahankan penurunan berat badan buruk. Namun, keinginan untuk pola hidup lebih sehat dan penurunan faktor risiko sehubungan dengan ancaman penyakit terhadap hidup memotivasi beberapa orang mengikuti diet dan program penurunan berat badan. Obesitas berasal dari bahasa Latin yaitu obe yang berarti akibat dari dan esun artinya makan. Oleh karena itu, obesitas dapat didefinisikan sebagai akibat dari pola makan yang berlebihan. Menurut WHO, obesitas adalah suatu keadaan terjadinya penimbunan jaringan lemak tubuh secara berlebihan. Dengan kata lain, obesitas dapat diartikan sebagai suatu kelainan atau penyakit yang ditandai dengan penimbunan lemak tubuh secara berlebihan. Sementara itu, Syarif mendefinisikan bahwa obesitas dan kelebihan berat badan sebagai dua istilah yang digunakan untuk menyatakan adanya kelebihan berat badan. Etiologi. Obesitas adalah suatu penyakit kronis, artinya obesitas tidak hanya terjadi pada sekali waktu, tetapi merupakan konsekuensi dari perjalanan hidup seseorang. Mekanisme dasar terjadinya obesitas adalah dengan memasukkan kalori yang melebihi pemakaiannya untuk memelihara dan pemulihan kesehatan. Kondisi ini berlangsung cukup lama. Akibatnya, kelebihan kalori tersebut akan disimpan dalam jaringan lemak yang lama-kelamaan menimbulkan obesitas. Kelebihan berat badan dan obesitas bukan hanya akibat pola makan yang buruk saja. Ketimpangan dalam masakan dan pemakaian kalori dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah faktor genetik, metabolik, perilaku, dan lingkungan. Interaksi berbagai faktor tersebut secara kronis akan menjadi penyebab terjadinya obesitas. Obesitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain keturunan, pola makan, obat-obatan, psikososial ekonomi, aktivitas, pola pikir, dan konsentrasi inteks makanan. Klasifikasi. Obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, obesitas ringan atau kelebihan berat badan 20-40%. Obesitas sedang, kelebihan berat badan 41-100%. Obesitas berat, kelebihan berat badan lebih dari 100%. Indeks massa tubuh BMI kurang dari 18,5 diklasifikasikan berat badan di bawah normal, 18,5 sampai 24,9 normal, 25,0 sampai 29,9 normal tinggi, 30,0 sampai 34,9 obesitas tingkat 1, 35,0 sampai 39,9 obesitas tingkat 2, lebih dari 40,0 obesitas tingkat 3. BMI merupakan suatu pengukuran yang menghubungkan berat badan dengan tinggi badan dengan rumus satuan metrik menurut sistem satuan internasional yaitu BMI sama dengan kilogram per meter kuadrat. Rumus BMI sama dengan B atau berat badan dibagi T atau tinggi badan dalam satuan meter. Komplikasi. Seorang obesitas menghadapi resiko masalah kesehatan dengan berat badan antara lain yang pertama, hipertensi atau penambahan jaringan lemak meningkatkan aliran darah, peningkatan kadar insulin berkaitan dengan retensi garam dan air yang meningkatkan volume darah, laju jantung meningkat dan kapasitas pembuluh darah mengangkut darah berkurang. Semuanya dapat meningkatkan tekanan darah. Kedua, diabetes. Obesitas merupakan penyebab utama diabetes tingkat 2. Lemak berlebih menyebabkan resistensi insulin dan hiperglikemia berpengaruh negatif terhadap kesehatan. Yang ketiga, dislipidemia. Terdapat peningkatan kadar low density
lipoprotein kolesterol atau jahat, penurunan kadar high density lipoprotein kolesterol atau baik, dan peningkatan kadar trigliserida dislipidemia beresiko terbentuknya aterosklerosis. Penyakit jantung koroner dan stroke. Penyakit ini merupakan penyakit kardiovaskular akibat aterosklerosis, osteoartritis, morbid obesitas memperberat berat badan pada sendi-sendi, apnea tidur. Obesitas menyebabkan saluran nafas yang menyempit dan selanjutnya menyebabkan henti napas sesaat sewaktu tidur dan mendekur berat. Asma, anak dan BBL atau obes cenderung lebih banyak mengalami serangan asma atau pembatasan keaktifan fisik. Kanker, banyak jenis kanker yang berkaitan dengan BBL, misalnya pada perempuan kanker payudara, uterus, serviks, ovarium, dan kandung empedu. Pada lelaki, kanker kolon, rektum, dan prostat. Penyakit perlemakan hati, baik premium alkohol maupun bukan, dapat mengidap penyakit perlemakan hati. Penyakit jantung kandung empedu. Orang dengan BBL dapat menghasilkan banyak kolesterol yang beresiko batu kandung empedu. Patofisiologi. Makanan yang adekuat yang disertai dengan ketidakseimbangan antara intake dan output yang keluar masuk dalam tubuh akan menyebabkan akumulasi timbunan lemak pada jaringan adiposa, khususnya jaringan subkutan. Apabila hal ini terjadi, akan timbul berbagai masalah. Timbunan lemak pada area abdomen yang menyebabkan tekanan pada otot-otot diafragma meningkat sehingga mengganggu jalan nafas. Berat badan yang berlebihan menyebabkan aktivitas yang terganggu sehingga mobilitas gerak terbatasi dan timbul perasaan tidak nyaman. Obat-obatan golongan steroid yang memicu nafsu makan tidak terkontrol mengakibatkan perubahan nutrisi yang berlebih dan krisis kepercayaan diri karena timbunan lemak pada tubuh telah mengubah bentuk badannya. Selanjutnya, penata laksanaan. Penata laksanaan obesitas dianjurkan agar melalui banyak cara secara bersama-sama. Terdapat banyak pilihan, antara lain gaya hidup, perubahan perilaku dan pengaturan makan, prinsipnya mengurangi asupan kalori dan meningkatkan keaktifan fisik, dikombinasikan dengan perubahan perilaku. Kata pepatah Cina kuno, makan malam sedikit akan membuat Anda hidup sampai 99 tahun. Pertama, usahakan mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Konsumsi kalori kurang adalah faktor penting untuk keberhasilan penurunan berat badan. Pengaturan makan disesuaikan dengan banyak faktor, antara lain usia dan keaktifan fisik. Makan jumlah sedang, makanan kaya nutrisi, lemak rendah, dan kalori rendah. Pilih jenis makanan dengan kepadatan energi rendah seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, jenis makanan sehat, jenis karbohidrat yang berserat tinggi, hindari manis-manisan, kurangi lemak. Awasi ukuran porsi dan hitung kalori, misalnya makanan yang diproses mengandung lebih banyak kalori daripada yang segar. Perbanyak kerja fisik, olahraga teratur, dan kurangi waktu nonton TV. Yang kedua, bedah bariatrik. Di Amerika Serikat, cara ini dianjurkan bagi mereka dengan IMT 40 kg per meter kubik atau IMT 35 sampai 39,9 kg per meter kubik. Disertai penyakit kardiopulmoner, DMT2 atau gangguan gaya hidup dan telah gagal mencapai penurunan berat badan yang cukup dengan cara non-bedah. Kemudian pada tahun 2004, ASBS konsensus menganjurkan juga cara ini untuk mereka dengan IMT 30 sampai 34,9 kg per meter kubik dengan keadaan komorbid yang dapat disembuhkan atau diperbaiki secara nyata. Dapat diharapkan penurunan BB maksimal 21 sampai 38%. Selanjutnya, obat-obat
anti-obesitas. Ada obat yang mempunyai kerja anoreksian atau meningkatkan satiation, menurunkan selera makan, atau satiety, meningkatkan rasa kenyang, atau keduanya. Contohnya pentermin. Obat ini hanya diperbolehkan untuk jangka pendek. Lalu orlistat menghambat enzim limpase usus sehingga menurunkan pencernaan lemak makanan dan meningkatkan ekskresi lemak dalam tinja dengan sedikit kalori yang diserap. Selanjutnya obat sibutramine. Obat ini meningkatkan satiation dengan cara menghambat ambilan kembali monoamin neurotransmitters serotonin, noradrenalin, dan sedikit dopamin, menyebabkan peningkatan senyawa-senyawa tersebut di hipotalamus. Rimonabant termasuk kelompok antagonis CB1 yang menghambat ikatan cannabinoid endogen pada reseptor CB1 neuronal, sehingga menurunkan selera makan dan menurunkan berat badan. Selanjutnya obat oristat, sibutramine, dan rimonabant dapat dipergunakan untuk jangka lama dengan memperhatikan efek sampingnya. Rimonabant masih ditunda di Amerika Serikat. Sayangnya obat-obat tersebut tiada yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan orang. Oleh karena itu, industri farmasi masih mengembangkan banyak calon obat baru. Selanjutnya balon intragastrik. Balon intragastrik ini adalah kantung poliuretan lunak yang dipasang ke dalam lambung untuk mengurangi ruang yang tersedia untuk makanan. Yang terakhir, pintasan usus. Pintasan usus meliputi penurunan berat badan dengan cara malabsorpsi. Tindakan ini kadang-kadang dilakukan dengan diversi biliopankreatik yang memerlukan reseksi parsial lambung dan eksisi kandung empedu dengan transeksi jejunum proksimal dianastomosikan atau dihubungkan melalui pembedahan ke ilium distal, dan jejunum distal dianastomosiskan ke bagian sisa dari lambung. Selanjutnya pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan yang pertama, pemeriksaan metabolik atau endorin. Dapat menyatakan ketidaknormalan, misalnya hipotiroidisme, hipogonadisme, peningkatan pada insulin, hiperglikemi. Dapat juga menyebabkan gangguan neuroendokrin dalam hipotalamus yang mengakibatkan berbagai gangguan kimia. Yang pemeriksaan yang kedua, pemeriksaan antropometrik, yaitu dapat memperkirakan rasio lemak dan otot. Selanjutnya asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Dalam pengkajian terdapat identitas pasien, yaitu identitas klien, nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, suku atau bangsa, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, alamat, dan nomor register. Yang kedua, riwayat kesehatan sekarang, yaitu keluhan pasien saat ini. Selanjutnya, riwayat kesehatan masa lalu, yaitu kaji apakah ada keluarga dari pasien yang pernah menderita obesitas. Selanjutnya, riwayat kesehatan keluarga, kaji apakah ada di antara keluarga yang mengalami penyakit serupa atau memicu. Selanjutnya, riwayat psikososial spiritual, kaji kemampuan interaksi sosial, ketaatan beribadah, dan kepercayaan. Selanjutnya, pemeriksaan fisik. Yang pertama, sistem kardiovaskuler. Untuk mengetahui tanda-tanda vital, ada tidaknya distensi vena jugularis, pucat, edema, dan kelainan bunyi jantung. Yang kedua, sistem respirasi. Untuk
untuk mengetahui ada tidaknya gangguan kesulitan napas. Yang ketiga, hematologi, untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan leukosit yang merupakan tanda adanya infeksi dan pendarahan mimisan. Selanjutnya, sistem urogenital, ada tidaknya ketegangan kandung kemih dan keluhan sakit pinggang. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan dalam pergerakan, sakit pada tulang, sendi, dan terdapat fraktur atau tidak. Yang terakhir, sistem kekebalan tubuh, untuk mengetahui ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan metabolik atau endokrin dapat menyatakan tidak normal, misalnya hipotiroidisme, hipopituitarisme, hipogonadisme, sindrom Cushing, atau peningkatan kadar insulin. Selanjutnya, pola fungsi kesehatan. Yang pertama, aktivitas istirahat, kelemahan dan cenderung mengantuk, ketidakmampuan atau kurang keinginan untuk beraktivitas. Yang kedua, sirkulasi, pola hidup mempengaruhi pilihan makan. Dengan makan akan dapat menghilangkan perasaan tidak senang, yaitu frustasi. Yang ketiga, makanan atau cairan, mencerna makanan berlebihan. Yang selanjutnya, kenyamanan. Pasien obesitas akan merasakan ketidaknyamanan berupa nyeri dalam menopang berat badan atau tulang belakang. Selanjutnya, pernapasan. Pasien obesitas biasanya mengalami dyspnea. Yang terakhir, seksualitas. Pasien dengan obesitas biasanya mengalami gangguan menstruasi dan amenorrhea. Selanjutnya, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama, perubahan nutrisi lebih dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan intake makanan yang lebih. Yang kedua, gangguan pencitraan diri yang berhubungan dengan biofisika atau psikososial pandangan PX terhadap diri. Yang ketiga, hambatan interaksi sosial yang berhubungan dengan ungkapan atau tampak tidak nyaman dalam situasi sosial. Yang keempat, pola napas tidak efektif yang berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, nyeri, ansietas, kelemahan, dan obstruksi tracheobronchial. Selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan. Yang pertama yaitu perubahan nutrisi, lebih dari kebutuhan tubuh yang berhubungan dengan intake makanan yang lebih. Tujuannya yaitu kebutuhan nutrisi kembali normal. Kriteria hasilnya yang pertama, perubahan pola makan dan keterlibatan individu dalam program latihan. Kedua, menunjukkan penurunan berat badan. Intervensinya yang pertama, kaji penyebab kegemukan dan buat rencana makan dengan pasien. Kedua, timbang berat badan secara periodik. Ketiga, tentukan tingkat aktivitas dan rencana program latihan diet. Keempat, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan kebutuhan kalori dan nutrisi untuk penurunan berat badan. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat penekan nafsu makan. Rasionalnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi atau mempengaruhi penentuan intervensi. Kedua, memberikan informasi tentang keefektifan program. Ketiga, yaitu mendorong PX untuk menyusun tujuan lebih nyata dan sesuai dengan rencana. Keempat, kalori dan nutrisi terpenuhi secara normal. Kelima, penurunan berat badan. Keenam, penyakit, menurunkan kecemasan klien, menurunkan respon stres klien. Selanjutnya yang kedua yaitu diagnosanya gangguan pencitraan diri berhubungan dengan biofisika atau psikososial pandangan PX terhadap diri. Tujuannya menyatakan gambaran diri lebih nyata. Kriteria hasilnya menunjukkan beberapa penerimaan diri dari pandangan idealisme. Kedua, mengakui individu yang mempunyai tanggung jawab sendiri. Intervensinya yang pertama, beri privasi kepada PX selama perawatan. Dua, diskusikan dengan PX tentang pandangan menjadi gemuk dan apa artinya bagi PX tersebut. Ketiga, waspadai mitos PX atau orang terdekat. Keempat, tingkatkan komunikasi terbuka dengan PX untuk menghindari kritik.
Kelima, waspadai makan terlebih. Keenam, kolaborasi dengan kelompok terapi. Rasionalnya, individu biasanya sensitif terhadap tubuhnya sendiri. Kedua, pasien mengungkapkan beban psikologisnya. Ketiga, keyakinan tentang seperti apa tubuh yang ideal atau motivasi dapat menjadi upaya penurunan berat badan. Keempat, meningkatkan rasa kontrol dan meningkatkan rasa ingin menyelesaikan masalahnya. Kelima, pola makan terjaga. Keenam, kelompok terapi dapat memberikan teman dan motivasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hambatan interaksi sosial berhubungan dengan ungkapan atau tampak tidak nyaman dalam situasi sosial. Tujuannya mengungkapkan kesadaran adanya perasaan yang menyebabkan interaksi sosial yang buruk. Kriteria hasilnya menunjukkan peningkatan perubahan positif dalam perilaku sosial dan interpersonal. Intervensinya, kaji perilaku hubungan keluarga dan perilaku sosial. Kedua, kaji penggunaan keterampilan coping pasien. Ketiga, rujuk untuk terapi keluarga atau individu sesuai dengan indikasi. Rasionalnya, yang pertama, keluarga dapat membantu merubah perilaku sosial pasien. Kedua, mekanisme coping yang baik dapat melindungi pasien dari perasaan kesepian isolasi. Ketiga, pasien dapat keuntungan dari keterlibatan orang terdekat untuk memberi dukungan. Dan yang terakhir yaitu diagnosanya pola napas tak efektif yang berhubungan dengan penurunan ekspansi paru, nyeri ansietas, kelemahan, dan obstruksi trakeobronkial. Tujuannya yaitu mengembalikan pola napas normal. Kriteria hasilnya mempertahankan ventilasi yang adekuat. Kedua, tidak mengalami sianosis atau tanda hipoksia lain. Intervensinya, yang pertama, awasi auskultasi bunyi napas. Kedua, tingkatkan kepala tempat tidur 30 derajat. Ketiga, bantu lakukan napas dalam. Batuk menekan insisi. Keempat, ubah posisi secara periodik. Kelima, berikan oksigen tambahan atau alat pernapasan lain. Rasionalnya, yang pertama, pernapasan mengorok atau pengaruh anestesi menurunkan ventilasi potensial atelektasis hipoksia. Kedua, mendorong pengembangan diafragma sehingga ekspansi paru optimal, pasien lebih nyaman. Ketiga, ekspansi paru maksimal, pembersihan jalan napas, resiko atelektasis minimal. Dan yang terakhir yaitu memaksimalkan sediaan oksigen untuk pertukaran dan penurunan kerja napas. Baik, cukup sekian materi dari kelompok kami tentang asuhan keperawatan pada bayi atau anak dengan gangguan gizi obesitas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.